membahas terkait dengan kebijaksanaan penuntutannya. Jadi materi ini masih terkait dengan penuntutan ya, masih terkait dengan ruang lingkup tugas penuntut umum ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan pelimpahan berkas ya, dari penyidik ke penuntut umum. Ada 2 tahap ya pelimpahan berkas itu ya, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap kedua, penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka kepada penuntut umum. Pelimpahan tahap kedua ini merupakan fase terakhir ya dari pelimpahan berkasnya, dan dianggap penyidikan sudah dianggap sudah lengkap oleh penuntut umum. P21 ya. Nah, ketika sudah P21 maka penuntut umum berkewajiban segera menyusun surat dakwaan. Ketika menyusun surat dakwaan, ini nanti ada kebijaksanaan penuntutan ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan panjang lebar ya, Pak. Keberhasilan penuntutan itu ditentukan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama terkait dengan penguasaan materi perkara, kemudian penguasaan peraturan perundang-undangan, dan pemilihan bentuk dakwaan yang tepat. Itu akan menentukan sukses tidaknya penuntutan. Namun selain itu ya, dalam hal penuntut umum itu menerima berkas ya, dalam waktu yang bersamaan ya, menerima berkas dalam waktu bersamaan ya, menyangkut pelaku yang sama ya, maka penuntut umum dapat melakukan kebijaksanaan penuntutan berupa menggabungkan berkas perkara. Jadi ini kaitannya kebijaksanaan penuntutan itu terkait apabila dalam waktu bersamaan ya, atau dalam waktu hampir yang sama ya, itu menerima beberapa berkas perkara. Ya, sebab untuk gambaran konkretnya ya kasusnya Ferdi Sambo itu. Ya, Kejaksaan Agung menerima beberapa berkas dalam waktu yang hampir sama dari penyidik Bareskrim Polri. Ya, berkasnya beberapa berkas ya dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ya. Karena sebagaimana kita ketahui ya, dalam kasusnya Ferdi Sambo itu kan melibatkan beberapa pelaku ya, dan ada beberapa tindak pidana ya, dan itu disidik secara hampir bersamaan oleh penyidik Bareskrim Polri. Dan selesainya berkas juga hampir bersamaan untuk beberapa tindak pidana dan beberapa pelakunya. Dan serentak semua berkas diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nah ini kan kalau kita amati kan
berkas-berkas terkait dengan perkara Ferdy Sambo itu kan ada yang digabung, ya digabung, ya. Misalkan berkait dengan pembunuhan berencana. Ini kan pelakunya kan, tersangkanya kan, terdakwanya kan ada 5 orang itu, ya. Ada 5 orang. Kemudian untuk perkara terkait dengan obstruction of justice itu juga ada beberapa orang terdakwa. Dan itu kelihatannya digabung gitu. Ya, supaya memenuhi asas peradilan cepat. Ya, kalau misalkan terdakwanya itu diadili dalam dakwaan yang terpisah itu terlalu lama, ya. Itu kasus ini memang sangat menarik, ya, untuk dikaji dalam konteks materi hukum acara pidana. Ya, banyak isu hukum yang muncul dari Ferdy Sambo ini. Ya. Nanti kalau putusannya sudah keluar, sudah jatuh, bisa diteliti dari berbagai aspek isu hukumnya itu. Dari bentuk dakwanya aja menarik untuk dikaji. Ya, kemudian dari aspek kebijakan penuntutannya juga menarik. Ya, kemudian dari sisi alat buktinya juga menarik. Jadi memang ini kemungkinan, saya yakin, ya, kasusnya Ferdy Sambo ini tercatat dalam sejarah penegakan hukum. Ya, menjadi salah satu putusan yang akan selalu dikenang, ya, karena menyangkut kasus yang bukan kasus besar, ya. Kasus besar banyak, ya. Tapi ini kan kasus yang semestinya tidak boleh terjadi, ya. Karena ada unsur rekayasa kasus. Bagaimana mungkin, ya, suatu kasus itu bisa diskenario, dan yang lebih konyol lagi yang menskenario itu orang polisi sendiri. Polisi yang levelnya level atas, ya. Dan dia itu orang yang semestinya menjaga harkat dan martabat disiplin polisi, karena Kadif Propam, ya. Propam itu kalau di tentara kan provos, ya. Ibaratnya ini malah penjaganya yang yang melakukan pagar makan tanaman, ya ini. Nah, sekali lagi ini kasus yang menarik, ya. Makanya kan saya selalu sampaikan, kalau pas sedang kuliah hukum acara pidana bersamaan ada kasus besar ini, menjadi referensi yang cukup menarik, ya, untuk dianalisis, dibahas, ya, kesesuaiannya dengan apa yang sedang kita pelajari. Apakah yang ada di dalam praktek itu sesuai dengan apa yang konteks materi yang sedang kita bahas. Nah, kita bahas kebijakan penuntutan itu sangat relevan untuk membahas kasus Ferdy Sambo. Jadi digabung. Artinya dalam satu surat dakwaan itu beberapa terdakwa dijadikan satu. Ya, termasuk misalkan ada beberapa tindak pidana. Contoh, ya, primer terhadap terdakwa 1 melanggar pasal berapa, terhadap terdakwa 2 melanggar pasal berapa, subsidi. Nah, ini digabung jadi satu. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan pemisahan. Ya, dipisah. Ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 142, ya.
dalam hal penuntut umum menerima atau satu berkas yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi pemecahan ini ya dipecah ya. Jadi terdakwanya lebih dari satu, masing-masing terdakwa dibuatkan dakwanya sendiri-sendiri. Ya, ini tentu ada pertimbangannya juga. Makanya ketika menerima berkas dari penyidik kemudian harus membuat surat dakwaan, maka ini akan dikaji ya, apakah ini akan digabungkan atau dipisah ya. Digabungkan atau dipisah ya. Nah, kapan dia menggabung, kapan dia memisah tentu akan melihat faktanya. Khususnya juga terkait dengan alat buktinya. Ini biasanya kalau pemecahan berkas ini biasanya kaitannya keterbatasan alat bukti ya, sehingga nanti muncul apa yang disebut dengan saksi mahkota. Ya, saksi mahkota. Ini contohnya ya. Ini bunyinya di dalam di dalam surat dakwaan bahwa yang terdakwa Bisut bersama-sama dan berserikat dengan ahli Ahmad Abi yang berkasnya masing-masing diajukan terpisah. Jadi kalau berkasnya dipisah itu harus dinyatakan di dalam semua dakwaan untuk menunjukkan bahwa ada pelaku yang lain, ya, ada pelaku yang lain, ya, yang juga diadili, tapi berkasnya dipisah. Artinya dia dibuatkan surat dakwaan tersendiri. Nah, ini memang dari sisi prinsip peradilan cepat memang tidak terpenuhi ya, karena kan masing-masing terdakwa itu diadili sendiri-sendiri, ya, diadili sendiri-sendiri, ya, diadili sendiri-sendiri. Kalau Anda ikuti kasusnya Ferdy Sambo hari ini kan, kalau tidak salah ya, acaranya kan mengagendakan pemeriksaan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Candrawati. Ya, jadi hari ini disidang secara bersamaan karena nampaknya berkasnya dijadikan satu. Ya, kalau dipisah, diadili sendiri-sendiri. Ya, ini tentu dari sisi efektivitas ya, dan efisiensi kurang tidak memenuhi prinsip efektivitas ya, karena membutuhkan waktu yang lebih lama. Tentu penuntut umum kalau akan melakukan pemeriksaan itu didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu. Kemudian masih terkait dengan penggabungan perkara. Ini dilakukan ya sesuai dengan pasal 141 KUHP ya. Ya. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama. Dan kepentingannya pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya. Ya. Ini kemarin sudah kita bahas ya, terkait dengan dakwaan kumulatif. Ya. Dakwaan kumulatif itu sebenarnya seperti ini. Ya. Ada beberapa tindak pidana. Ferdy Sambo itu melakukan 2 tindak pidana ya, yaitu pembunuhan berencana, ya, didakwa pembunuhan berencana dan tindak pidana obstruction of justice. Ya, maka dijadikan satu. Ya, tidak perlu untuk pembunuhan berencananya diadili sendiri. Ya, kemudian obstruction of justice dijadikan sendiri, tapi itu
dijadikan dalam suatu surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif. Ya, sehingga persidangan itu sekaligus membuktikan dua tindak pidana. Ya, ya, pembunuhan berencana dan obstruction justice. Dan ini tidak mudah. Ya, ini bagi penuntut umum dan juga bagi hakim, ini pekerjaan yang kompleks ya. Karena masing-masing tindak pidana yang didakwakan ini memiliki alat bukti sendiri-sendiri. Ya, alat buktinya tidak saling berkaitan. Ya. Untuk pembunuhan berencana punya alat bukti sendiri. Kemudian untuk obstruction justice juga punya alat bukti sendiri. Ya. Dan fakta yang keterangan yang diberikan oleh saksi itu hanya fokus kepada tindak pidana yang didakwakan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Ya, ini makanya pemeriksaan perkara atas nama Ferdy Sambo, terdakwa dan teman-teman itu dan yang lain ya, bukan temannya, anak istrinya itu kan bukan teman. Ya, itu memang rumit, ya, rumit. Ini menjadi batu ujian profesionalitasnya penuntut umum dan hakim. Ya, makanya kita lihat saja ya perjalanan kasus itu sampai nanti dijatuhkan putusannya. Putusannya seperti apa? Ya. Kemudian beberapa tindak pidana yang bersangkut paut dengan yang lain. Ya, kasusnya Ferdy Sambo itu sebenarnya antara tindak pidana obstruction justice itu kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana. Ya. Karena menghalangi penyidikan itu ya tentu yang dimaksud penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana dengan korban Brigadir Yosua. Ya, ini jelas ada sangkut paut dengan yang lain. Ya, dalam kasusnya Ferdy Sambo itu. Ya. Ya. Karena dari kasus pembunuhan berencana, ternyata ada fakta. Ya. Ada fakta peristiwa pidana yang lain, yaitu menghalangi penyidikan obstruction of justice. Ya. Ya. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut paut yang lain, tetapi yang satu dengan lain ada hubungannya. Ya. Ada hubungannya. Penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan. Nah, ini yang ketiga ini tidak ada hubungannya, tapi ya ada hubungan penggabungan tersebut. Ya. Tapi diperlukan untuk penggabungannya. Jadi kalau yang nomor 3 ini saya belum bisa memberikan contoh. Nah ini kan menarik ya dalam penggabungan perkara. Ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya bagaimana sistem penjatuhan pidana ini. Ya, dalam penggabungan ini kan terdakwa kan didakwa lebih dari satu tindak pidana. Ferdy Sambo itu didakwa pembunuhan berencana. Itu ancaman pidana maksimalnya pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Berat itu untuk pembunuhan berencananya. Bagaimana dengan ancaman pidana obstruction of justice? Ya, dia didakwa dengan dakwaan subsidiar kalau tidak salah atau alternatif. Ya, itu juga ancaman pidananya cukup berat itu. Karena menghilangkan barang bukti itu kalau nggak salah di dalam KUHP itu 7 tahun. Dalam KUHP. Nah ini kan walaupun seandainya ya unsur perencanaan dalam pembunuhan
terdakwa Ferdi Sambo itu tidak terbukti, dia terbuktinya pasal 338. 338 itu maksimal 15 tahun. Tapi kan nanti dia bisa dipidana dengan kasus obstruction of justice. Ya. Kan cara penjatuhan pidana untuk dakwaan kumulatifnya yang disebut dengan istilah konkursus atau perbarengan perbuatan dengan cara absorpsi yang panjang jelaskan, yaitu ancaman terberat ditambah 1/3. Jadi apes-apes itu nanti Ferdi Sambo itu tetap bisa kena di atas 15 tahun. Seringan-ringannya itu menurut prediksi saya tetap di atas 15 tahun. Ya karena memang membuktikan pembunuhan berencana berencana tidak mudah. Apalagi dalam kasusnya Sambo itu sudah satu kali sampaikan. Bahkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea sudah membuat prediksi kemungkinan untuk pembunuhan berencana untuk Ferdi Sambo tidak terbukti. Tapi Ferdi Sambo menurut Paris tidak bisa mengelak dari dakwaan pembunuhan pasal 338 dan obstruction of justice. Ini faktanya terang benderang bahwa memang ada fakta hukum Ferdi Sambo dan yang lain itu melakukan tindakan menghalangi penyidikan, yaitu merusak CCTV. Barang bukti itu CCTV itu sangat penting itu dalam mengungkap fakta peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo itu. Itu CCTV sangat penting. Dan dia tahu karena ini penting maka berusaha dihilangkan jejak-jejak digital. Yaitu diganti, itu sama saja. Jelas itu dari awal sudah ada motif jahat supaya peristiwa pembunuhan itu tidak bisa terungkap. Dibuat skenario tembak menembak antara korban dengan ajudan yang lain, yaitu Barada Eliezer. Ini permainan kotor ini menurut saya. Ini nanti menjadi salah satu catatan hitam dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, rekayasa kasus. Sebenarnya persoalan rekayasa kasus, persoalan penegakan hukum yang hitam itu sudah beberapa kali terjadi Dulu di awal tahun 70 di Jogja ada kasus Sum Kuning Sum Kuning itu juga potret kelam penegakan hukum di Indonesia. Itu juga direkayasa itu kasusnya oleh polisi. Tapi tidak seheboh seperti ini. Kasusnya Sum Kuning Sum Kuning itu seorang penjual jamu gendong Pagi buta dia mencari nafkah untuk keluarganya. Berkeliling kota di kota Jogja. Tepatnya di daerah Kota Baru itu daerah elit itu. Dia dicegat oleh gerombolan sekelompok pemuda kemudian diperkosa dengan biadabnya oleh kalau nggak salah ada 5 pemuda Tapi kasus itu sama direkayasa untuk melindungi pelakunya karena pelakunya orang kuat masih berdarah biru dari masih keturunan keraton Yogyakarta dan itu di kota Jogja sangat berpengaruh itu orang tuanya sehingga malu anaknya kok memperkosa kemudian
dibuat rekayasa. Seolah-olah pelakunya bukan 5 orang itu, tapi orang lain. Rekayasa itu, ya betul, rekayasanya dilakukan. Ya, seolah-olah itu malah dipindah. Ya, terjadinya bukan di Jogja, tapi di Jogonalan, Klaten. Ini salah satu tercatat ya. Kalau Anda membaca ada buku ya berjudul Peradilan Sesat di Indonesia. Ini sebenarnya potret penegak hukum sesat. Ya. Nah, ini puncaknya nanti kasus sampai Sambo. Banyak sebenarnya kasus-kasus rekayasa pembunuhan seorang Pragawati Dijel oleh Pak D ya, tahun 80-an ya. Itu juga menyangkut orang kuat pelakunya ya. Rekayasa juga ya, tapi tidak sedahsyat ya kasusnya Sambo ini ya. Ya kalau ikuti ya kasus menyangkut aktivis buruh ya, Masinah ya, yang dibunuh dengan kejam ya, itu juga udah rekayasa ya. Ya, makanya pada saat Orde Baru itu kan semuanya bisa direkayasa. Apalagi kalau pelakunya atau terkait dengan kepentingan politik ya. Kasusnya Munir itu rekayasa enggak aktivis. Ya bagi para pegiat anti HAM itu rekayasa. Walaupun sudah dilakukan proses persidangan ya terhadap Polikarpus Budiarjaya, tapi sampai sekarang setiap peringatan Hari HAM dunia selalu diungkit kasusnya Munir. Ya itu contoh masih banyak lagi. Ya. Nah, kemudian ini syarat penggabungan ya. Ya. Ada 2 atau lebih tindak pidana. Tadi sudah kita singgung. 2 orang atau lebih ya. 1 orang atau lebih dalam penyertaan. Ya, 2 atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili dan penuntut umum untuk mengadili sekaligus. Ini memang menarik ya terkait dengan penggabungan ini. Dulu di tahun 80 ya ada seorang perampok yang sangat melegenda ya, namanya Slamet Gundul. Saya nggak tahu kok disebut Slamet Gundul, padahal rambutnya nggak gundul. Ya dia itu Bromo Corah ya, Bromo Corah itu yang preman. Itu sampai sekarang melegenda itu Slamet Gundul. Dia itu melakukan perampokan ya. Ya, perampokan itu kan diksi yang tidak dikenal di dalam KUHP ya. Ya perampokan itu curang ya, pencurian dengan pemberatan. Ya, dia merampok di beberapa kota, ya, hampir bersamaan. Ya, tetapi ini tidak dilakukan penggabungan karena dia melakukan tindak pidana di lokus deliktinya yang berbeda. Ya, dia melakukan perampokan di Jakarta, di Surabaya, di Malang. Ya, itu diadili terpisah. Ya, karena lokus deliktinya sendiri-sendiri. Ya. Ya. Makanya begitu dia diputus di suatu pengadilan, dia langsung diadili di pengadilan lain. Ya, jadi makanya ini juga gimana cara dia menjalani pidana. Waktu itu juga jadi bahan pembicaraan ya. 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 Itu tidak bisa dikategorikan perbuatan pembunuhan perampokan berlanjut. Nah, kalau perbuatan berlanjut itu tindak pidana yang dilakukan hanya 1, tapi dilakukan berulang-ulang dalam waktu yang dekat. Misalkan sering saya membahas ya korupsi berlanjut. Ya. Makanya ini kalau Anda ini kadang-kadang
peristiwa pidana itu sedemikian kompleks ya, perlu kajian mendalam. Ini terkait dengan kebijaksanaan penuntutan. Ya. Makanya kalau Anda jadi jaksa, menjadi penuntut umum harus jeli, ya ketika menerima berkas dari penyidik, ini mau apa Anda? Apa yang harus Anda lakukan? Ya, mencermati berkas. Maka keberhasilan penuntutan yang pertama adalah kuasai berkas dulu. Ya, kuasai berkas dari A sampai Z. Karena ini nanti menentukan langkah-langkah yang terbaik yang bisa melakukan penuntut umum, dari memilih tindak pidananya, menentukan tindak pidananya, memilih bentuk dakwaannya, kemudian menentukan apakah berkas tersebut akan dipisah atau digabung. Ya. Nah ini terkait dengan kebijaksanaan penuntutan. Nah, kapan penuntut umum melakukan splitting? Perkaranya dipecah atau dipisah. Ini saya sedang membimbing skripsi mahasiswa. Saya banyak banget itu bimbingan skripsi saya. Peminatnya tema acara pidana cukup banyak. Karena memang tema-tema acara pidana itu, persoalan acara pidana kan tidak pernah berhenti ya di sekitar kita. Ya, dan dinamis itu acara pidana. Karena ini ada yang mengkaji terkait dengan pemecahan berkas. Ada yang mengkaji juga terkait dengan saksi mahkota. Saya sedang bimbing, ada yang nulis tentang pemecahan berkasnya. Yaitu dilakukan sehubungan dengan kurangnya saksi. Ya, jadi kalau penuntut umum mengalami kekurangan saksi, ya, dan terdakwa dalam kasus itu lebih dari satu, ada penyertaan pasal 55, ya, maka dia akan memilih untuk memecah, ya, yaitu mengajukan sesama terdakwa sebagai saksi terdakwa lainnya, ya. Disebut dengan saksi mahkota. Itu saksi mahkota itu menjadikan terdakwa untuk saksi terdakwa yang lain. Ya. Apakah di dalam kasusnya Ferdy Sambo itu bisa dikategorikan saksi mahkota? Bisa juga. Ya. Karena para terdakwa, misalkan untuk pembunuhan berencana itu kan menjadi saksi untuk terdakwa lain. Ya, misalkan penembaknya, ya, Barada Eliezer, dia kan menjadi saksi untuk Ferdy Sambo. Ya, berarti kan ini saksi mahkota, ya. Masuk dia. Ya. Tapi itu kenapa dijadikan satu? Tapi ya karena dalam kasus Ferdy Sambo itu sanksinya cukup. Ya. Jadi tidak semata-mata menjadikan terdakwa untuk saksi yang lain. Masih ada saksi di luar pelaku. Jadi saksi mahkota itu saksi yang juga menjadi pelaku. Ya. Saksi yang juga menjadi pelaku. Makanya dikenal istilah justice collaborator. Ya, justice collaborator. Ya, Barada E itu oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kalau tidak salah mendapat status sebagai justice collaborator. Justice collaborator itu saksi pelaku, tapi dia punya peranan besar untuk mengungkap tindak pidana. Bisa mengungkap pelaku yang lebih penting. Ya. Syarat justice collaborator kan dia bukan pelaku utama. Ya, jadi Barada E itu bukan pelaku utama. Pelaku utamanya adalah Ferdy Sambo. Sehingga layak disematkan sebagai justice collaborator. Justice collaborator itu saksi pelaku. Saksi yang menjadi bagian dari pelaku. Ya. Kenapa terdakwa
ketika di persidangan semua ingin diberikan status justice kolaborator. Kalau seorang terdakwa itu dijadikan justice kolaborator, dia akan menikmati berbagai keuntungan. Ya, ini sebenarnya reward ya, reward. Ya, nanti berkasnya dipisahkan, ya, penahanannya dipisahkan, pidananya kemungkinan lebih ringan, tuntutannya lebih ringan. Karena dia berjasa mengungkap suatu tindak pidana, bisa mengungkap pelaku yang kakap, ya. Big fish ya, kan dalam tindak pidana namanya big fish, pelaku kakap. Ya. Berarti ada pelaku teri dong. Ya, teri sama kakap kan itu berbeda. Kalau teri itu kan kecil. Ya. Baradae itu teri yang dia polisi pangkat bawah. Ya, sementara big fish-nya itu ya Ferdi Sambo, Jenderal Bintang 2 ya. Nah, saya tidak perlu mendalam ya mengkaji terkait dengan saksi mahkota. Ini jadi materi bahasan hukum pembuktian. Ya, nanti kalau Anda mengambil mata kuliah hukum pembuktian, nanti saya jelaskan ya terkait dengan saksi mahkota. Karena saksi mahkota ini menarik ini, karena seyogianya penggunaan saksi mahkota itu dihindari. Kalau tidak terpaksa sekali, penuntut umum jangan menggunakan saksi mahkota. Ya, kenapa? Karena penggunaan saksi mahkota itu berpotensi ya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Ya, yaitu hak asasi manusia terdakwa. Apa yang dilanggar? Yaitu melanggar asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, dan asas prinsip non-self-incrimination. Non-self-incrimination, yaitu hak terdakwa untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya sendiri di persidangan. Ya, karena apa? Saksi mahkota itu ibaratnya berkelamin ganda. Ya, 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 berkelamin ganda. Ya, ya, ya. Kalau siang namanya Hartono, kalau malam namanya Hartini. Ya. Kalau malam becak jadi tukang becak, kalau malam jadi perempuan laki-laki yang melambe, ya, menjajakan dirinya di pinggir jalan. Ini saksi mahkota seperti itu. Ya, ya. Ketika seorang terdakwa menjadi saksi, maka ketika dia menjadi saksi akan berusaha memberikan keterangan yang sedemikian rupa. Ya, itu bisa memberatkan nanti ketika dia menjadi terdakwa. Ya, ya, ya. Makanya berpotensi menimbulkan keterangan palsu. Ya, jadi saksi mahkota itu ada potensi menimbulkan keterangan palsu karena terdakwa ketika menjadi saksi itu akan berusaha memproteksi dirinya dengan cara memberikan keterangan yang kira-kira nanti tidak menjadi bumerang ya ketika dia diperiksa sebagai terdakwa. Ya, ya, walaupun ketika dia menjadi saksi itu disumpah. Ya, ya. Tapi ketika dia diperiksa sebagai terdakwa tidak perlu disumpah. Ya. Nah, ini terkait dengan saksi mahkota. Makanya mensikapi eksistensi saksi mahkota ini ternyata Mahkamah Agung sendiri tidak satu bahasa ya. Karena ada 2 putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan saksi mahkota yang bertolak belakang. Ada putusan MA yang membolehkan penggunaan saksi mahkota, ada juga yang melarang. Ada yang melarang dengan alasan tadi melanggar hak asasi manusia, khususnya terdakwa. Ya. Maka
sekali lagi ya, untuk menggunakan saksi mahkota itu penuntut umum harus dalam kondisi terpaksa, ya. Karena ketiadaan atau kekurangan alat bukti saksi. Ya, kasusnya pembunuhan Antasari Azhar ya, itu juga salah satu kasus besar itu dalam penegakan hukum di Indonesia ya, karena menyangkut orang besar ya. Antasari Azhar ketika dijadikan terdakwa itu statusnya masih ketua KPK aktif. Ya, bayangkan ya, ketua KPK aktif terjerat kasus pembunuhan berencana. Ya, Antasari Azhar itu juga sebelum jadi ketua KPK adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Jadi menyangkut petinggi penegak hukum, apalagi KPK. Maka kasus itu juga ada yang mengindikasikan ya, ini juga perlu divalidasi ya kebenarannya. Ada unsur politiknya. Ya, walau alam ya. Tapi terserah apapun ya, perkara itu sudah diputus, hakimnya sudah memutus, ya, ya berdasarkan alat bukti dan ada keyakinan, ya semua pelakunya sudah dipidana, termasuk Antasari Azhar, 18 tahun beliau ya, dan sudah bebas, ya. Sudah bebas karena terbukti pembunuhan berencana, ya, ya itu termasuk ringan itu. Karena ancaman pidana mati kan, penjaranya 20 tahun. Ya, ya, ya. Dan kasus itu kan ada penyertaannya. Pelakunya ada 8 itu, tapi ada klasterisasi. Ya, yang Antasari sebagai intelektual leadernya, ya, orang yang menyuruh lakukan ya. Ya, dia kan yang menyuruh ya. Ya. Ada yang penyandang dananya, ada yang mencarikan eksekutornya. Ya. Nah, untuk 5 penembak eksekutor lapangannya yang menembak korban Asarudin ya. Ya. Ketika selesai main golf mau pulang ya, naik mobil BMW warna merah di tengah perumahan Pondok Modern Golf ya, di Tangerang. Dia dibuntuti oleh 3 sepeda motor, ya, kemudian ditembak. Nah, para eksekutor lapangan yang menembak waktu itu 5 orang itu diadili di PN Tangerang. Sementara Antasari Azhar dan yang lain, ya, termasuk Kombes Willianti Wisat, pengusaha Sigit itu diadili PN Jakarta Selatan. Kemarin sudah saya jelaskan ya terkait dengan bagaimana menentukan kompetensi. Untuk eksekutornya itu digunakan saksi mahkota. Jadi para eksekutor itu menjadi saksi untuk terdakwa yang lain. Karena memang penuntut umum Kejaksaan Negeri Tangerang itu mengalami keterbatasan alat bukti, yaitu saksi. Yang menyaksikan penembakan itu siapa? Enggak ada. Yang melihat langsung para terdakwa melakukan penembakan. Ya, para terdakwa itu sendiri. Ya, yang naik motor 3 itu. Ada yang berboncengan, ada yang naik motor sendiri. Ya kan? Ya. Bagaimana dengan sang sopir? Ya, sopirnya tuh nggak ngerti. Dia fokus mengemudi. Cuman dia mendengar suara tembakan. Ya suara semacam. Karena suara tembakan itu kadang-kadang kan sama dengan suara letusan mercon ya. Ya. Cuman dia ada suara letusan, kemudian dia kan kelihatan dari spion ya, melihat majikannya sudah lunge ya di kursi belakang kanan ya. Ya. Dia berhenti, oh ternyata berdarah itu.
kepalanya berdarah. Langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata sudah meninggal. Dia baru tahu di rumah sakit penjelasan dokter ini karena ditembak. Dan dia melihat memang kaca mobil BMW sebelah kiri itu berlubang. Nah ini contoh ya, penggunaan saksi mahkota dalam praktek banyak. Dalam praktek banyak. Ya. Dan ini sudah diterima oleh hakim penggunaan saksi mahkota. Artinya hakim tidak pernah mempermasalahkan. Kemudian kita, nah ini masih terkait dengan penuntutan. Ya. Kita akan membahas terkait dengan pengertian jaksa dan penuntut umum. Ini karena penting diketahui, karena di dalam masyarakat itu seringkali dicampur adukkan ya, pengertian jaksa dan penuntut umum. Ya profesinya, kalau Anda sebagai jaksa, ya Anda disebut apa? Nyambut gawe meneng di. Aku nyambut gawe dari jaksa. Pasti di kejaksaan. Kan nggak pernah ya. Aku nyambut gawe ini penuntut umum. Jaksa itu profesi ya. Penuntut umum itu fungsinya. Jabatannya penuntut umum. Ya, makanya ada istilah fungsional. Ya. Jaksa itu pejabat fungsional. Ya. Maka dalam kosa kata bahasa Inggrisnya aja beda ya. Jaksa itu bahasa Inggrisnya attorney. Terus kalau penuntut umum itu prosecutor atau public prosecutor beda. Ya. Jaksa agung itu bukan general prosecutor tapi general attorney. Ya. Jaksa agung itu kan bahasa Inggrisnya general attorney. Ya. Bukan general prosecutor. Ya. Kantor kejaksaan itu attorney office. Surakarta District Attorney Office itu Kejaksaan Negeri Surakarta. Bukan Surakarta District Prosecutor. Karena prosekutor itu menyangkut fungsinya. Ya. Itu ya profesi. Ya. Ya, profil lulusan Fakultas Hukum UNS itu satu sebagai penegak hukum, sebagai polisi, sebagai jaksa, dan sebagai hakim. Ya, profesi itu, jaksa itu. Ya, ini saya kira penting untuk diketahui. Ya, Anda selaku pembelajar hukum acara pidana, tentu ini harus ikut mencerahkan masyarakat. Ya. Apalagi kutipan-kutipan media itu tentang hukum persidangan itu, ya wajar ya mereka bukan pembelajar hukum ya. Ya, wartawan itu kan ketika meliput kan tidak perlu harus yang sarjana hukum wartawan, karena wartawan itu multidisiplin ya. Ya banyak itu sarjana teknik jadi reporter TV ya wes bicaranya ya kadang-kadang ya tersangka diadili di pengadilan, tersangka kok diadili, yang diadili ya terdakwa ya. Tersangka di penjara di rutan, tersangka ditahan di rutan, yang di penjara itu ya terpidana. Ya, ini ketoknya sepele tapi jangan keliru itu. Ya. Jaksa menuntut terdakwa pidana mati. Yang menuntut itu bukan jaksa, penuntut umum. Ya. Kalau jaksa mengeksekusi itu benar, nanti saya jelaskan. Jaksa adalah pejabat fungsional. Kalau Anda jadi jaksa itu ada tunjangan fungsional, ya, seperti dosen ya, fungsional, ya, untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang sudah bertobat. Ini penting diketahui. Ya. Jadi tupoksi jaksa itu beda sama penuntut. Ya. Tupoksi jaksa adalah ya,
Salah satunya selaku eksekutor terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi kalau suatu putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, maka yang pejabat eksekusinya adalah jaksa. Maka eksekusi pidana mati terhadap terpidana mati yang hadir di di tempat penembakan eksekusi itu jaksa, ya. Tapi seringkali bias ya. Yang menembak mati siapa? Bukan jaksa, adalah dari Kesatuan Brigadir Mobil, BRIMOB. BRIMOB itu yang menembak, tapi dia bukan selaku pejabat eksekusi. Pejabat eksekusinya ya jaksa. Maka dia hadir di tempat penembakan untuk menyaksikan. Karena dia selaku eksekusi. Tapi eksekutor yang menembak mati, itu berbeda. Dia adalah para anggota Brigadir Mobil. Ya, ini makanya seringkali eksekutor BRIMOB, ya bukan. Pejabat eksekutornya jaksa, tapi yang kalau jaksa ya tidak punya kewenangan untuk menembak mati. Yang melakukan penembakan sampai mati ya sesuai dengan perkap yang ketentuan dari kepolisian ya, itu para anggota BRIMOB, Brigadir Mobil. Ya. Ini masalah eksekusi putusan yang sudah berkekuatan tetap ini, saya sedang mengajar ini ya, mata kuliah pilihan ya, yaitu eksekusi putusan hakim pidana. Ini salah satu ini sedang membahas masalah eksekusi pidana mati. Ya. Ini kalau putusan sudah ingkrah, putusan berkekuatan hukum tetap, harus segera dilakukan eksekusi. Pejabat eksekusinya siapa? Jaksa. Kemarin pada saat kita membahas perbedaan hukum acara pidana perdata sudah kita jelaskan. Eksekutor perkara pidana jaksa. Kalau perkara perdata ketua pengadilan ya, yang dilakukan oleh jurusita, ya, oleh jurusita termasuk panitera perdata. Ya, tapi kalau pidana jelas jaksa selaku eksekutor. Ya, dan syarat suatu putusan bisa dieksekusi oleh jaksa adalah apa? Putusan harus sudah berkekuatan tetap. Selama putusan belum berkekuatan tetap, belum bisa dilakukan eksekusi oleh jaksa. Ya. Dan jaksa bisa melakukan eksekusi apabila sudah menerima salinan putusan dari panitera pengadilan negeri. Makanya begitu putusan itu berkekuatan tetap, maka panitera ya, khususnya panitera pidana, harus secepatnya mengirimkan salinan putusan kepada kejaksaan supaya segera bisa dilakukan eksekusi. Eksekusi perkara pidana tanpa salinan putusan tidak boleh dilakukan, itu cacat hukum. Ya. Makanya persoalan pengiriman salinan itu dalam praktek juga ternyata banyak problematika. Karena apa? Kepentingan pengiriman salinan itu bukan sekedar untuk eksekusi, ya, tapi pengiriman salinan putusan itu juga kaitannya dengan kepentingan penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum. Karena upaya hukum bisa dilakukan oleh penuntut umum, misalkan kasasi. Kalau penuntut umum akan mengajukan kasasi, apa harus syaratnya mengajukan kasasi apa? Mbak Putri, Balkis, Salsabila. Iya Pak. Ya, Mbak Putri ya. Kalau akan mengajukan upaya hukum kasasi, si pengaju kasasi harus menyerahkan apa? Atau membuat apa?
Pernah dengar memori kasasi nggak? Oh belum ya, maaf ya Pak ya. Ya, ini materi upaya hukum belum ya. Saya kira saya itu saking banyaknya mengajar ya. Saya kira ini kuliah hukum pembuktian ya. Ya, karena nanti sore saya kuliah hukum pembuktian. Ini saya itu kalau boleh dikatakan ya overload ya, bukan sekedar overload ya. Saya mengajar apa apa kalau total SKS-nya 22 ya. Kalau mata kuliahnya cuma 3 ya, cuma hukum acara pidana saya mengajar 4 kelas. Kemudian hukum pembuktian 4 kelas. Ada 2 mata kuliah pilihan saya masing-masing 2 kelas. Yaitu mata kuliah eksekusi putusan hakim pidana dan hukum acara tindak pidana khusus. Jadi materi ini kan berpindah satu, berpindah yang lain. Nanti sebentar lagi saya kuliah jam 11 ya. Hukum acara tindak pidana khusus. Ini kadang-kadang saya itu bikin kuliah apa ya. Enggak, saya menganggap mahasiswa harus menguasai materi tertentu. Ya ini ternyata belum ya. Nanti upaya hukum materi berikutnya ya. Jadi untuk kasasi ya, tapi di awal saya untuk ya enggak apa-apa ya, karena ini biar Anda paham ya. Ya untuk mengajukan kasasi itu tuh hak terdakwa atau penuntut umumnya. Kalau penuntut umum akan mengajukan kasasi, dia perlu membuat memori kasasi. Nah, supaya bisa membuat memori kasasi, maka penuntut umum harus membaca secara lengkap putusan hakim, khususnya pertimbangannya. Ya. Makanya kalau penuntut umum belum menerima salinan putusan itu mempersulit dia untuk kasasi, di samping kepentingannya untuk eksekusi. Jadi masalah salinan putusan ini ternyata juga hal yang kompleks ya. Ya, ini ada di materi mata kuliah eksekusi putusan hakim pidana. Ya, kemarin saya sudah di kelas ya, itu sudah untuk materi ini sudah saya jelas panjang lebar. Ya. Nah sekali lagi ya, jaksa itu fungsinya, tupoksinya melaksanakan putusan ya, yang sudah berkembang. Ya, bukan penuntut umum. Ya. Perkara pidana bisa saja yang melakukan penuntut umum di Kejaksaan Negeri, misalkan Pak Didik gitu ya. Tapi selaku jaksa eksekutor mungkin temannya Pak Didik itu ya di satu kantor. Penuntut umum bukan eksekutornya nanti jaksa yang lain ya. Ya. Pengertian penuntut umum jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Nah, tugas penuntut umum melakukan penuntutan, ya, dan melaksanakan penetapan hakim. Tidak kan? Ada istilah putusan, ada istilah penetapan. Ya, ini sebenarnya materi berikutnya ya. Tapi di awal ya saya berikan sedikit ilustrasi ya. Beda putusan dan penetapan. Karena kalau bicara tentang produk hukum pengadilan, itu hanya 2, putusan dan penetapan. Putusan dan penetapan. Putusan itu sifatnya sudah proses, ya, dan bersifat mengakhiri perkara. Sedangkan penetapan itu belum terkait dengan pokok perkaranya, masih terkait dengan hal yang sifatnya menunjang proses. Penetapan hari sidang, penetapan susunan majelis hakim, penetapan izin penyitaan kepada penyidik itu penetapan. Ya, kan belum terkait dengan pokok perkaranya. Ya. Ya, kalau putusan itu sudah menyangkut pembuktian pokok perkaranya, ya. Nah, ini bersifat mengakhiri perkara. Ya, kalau penetapan belum bersifat mengakhiri perkara. Ya, penetapan atau terkait dengan keberatan yang diajukan oleh terdakwa atau disebut dengan putusan sela. Ya, jadi banyak itu penetapan. Ya.
Nah ini supaya Anda sudah mendapatkan pencerahan yang ya ternyata berbeda ya. Nah seringkali kalau Anda datang ke pengadilan negeri ya, coba Anda lihat di meja penuntut umum, papan namanya tulisannya apa? JPU, Jaksa Penuntut Umum. Saya kira ini juga kurang pas ya, karena menggabungkan antara jaksa dan penuntut umum. Ya kan? JPU, Jaksa Penuntut Umum. Ya. Ya harusnya yang tepat ya penuntut umum. Kalau sudah di persidangan tuh penuntut umum. Ya. Nah, karena jaksa mempunyai tugas sendiri, fungsi sendiri, penuntut umum fungsi sendiri. Ya, ya penuntut umum pasti jaksa. Tapi jaksa belum tentu penuntut umum. Ya. Kalau dia sedang tidak diberi tugas melakukan penuntutan oleh atasannya, kepala besarnya, dia jaksa. Tapi begitu dia diberi tugas, karena ada penugasan ya. Karena tidak semua jaksa itu mendapat tugas jadi penuntut umum, jaksa yang nganggur. Ya, ada jaksa yang nganggur. Ya. Saya pernah dicurhati sama seorang jaksa ya. Ya, kebetulan dia bimbingan, dia ambil S2 ya, saya pembimbing tesis beliau. Ya. Dia cerita, saya jarang Pak diberi tugas diminta menangani perkara oleh bos saya. Berarti dia bukan penuntut umum, dia jaksa. Ya, saya jarang dikasih perkara, istilah dikasih perkara. Ya. Nah ini tentu kenapa kok jarang dikasih perkara. Ini ya Anda tahu sendiri ya bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ya. Hanya jaksa yang dalam tanda petik ya ini juga belum ya bisa menyenangkan kepalanya yang banyak dikasih tugas penuntutan. Tapi kalau jaksa itu lurus ya, wis neko-neko ya malah ora dipercaya. Ya, makanya kan wong jujurin malah hancur. Ya. Ya. Makanya kan selalu saya pesankan ya, kalau Anda masuk lingkungan penegak hukum, pilihannya dua. Apakah Anda seperti batu karang di laut ya, yang berpuluh tahun ya, tetap kukuh ya. Atau Anda di sungai yang barang-barang yang hanyut, pilihannya dua. Saya pernah ada seorang jaksa ya, jaksa senior itu. Dulu kebetulan waktu mahasiswa saya dekat ya, saya banyak membimbing dia ya, cerita. Dan dia itu seorang aktivis kampus, aktivis BEM ya, aktivis BEM. Ya. Ketika jadi mahasiswa penuh dengan idealisme, suka unjuk rasa, ya, suka demo. Tapi begitu masuk, dia cerita, saya sudah nggak bisa idealisme lagi, Pak. Loh, kenapa? Nah, lingkungannya seperti itu, Pak. Kalau saya nggak ikut lingkungan malah terpinggirkan. Gitu. Terpinggirkan. Tapi ya jangan gitu, Mbak. Ini Anda itu kan penegak hukum. Ya. Penegak hukum itu kan, apalagi jaksa itu kan representasi masyarakat itu jaksa. Ya. Publik itu kan, ya, itu kan representasi negara, ya, mewakili kepentingan publik itu kan jaksa. Mosok mengkhianati, kan gitu. Ya. Ingat ya, bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Ya kan? Ya, tapi susah Pak. Ya wes, terserah panjenengan. Ya, kalau saya kan di kampus ini kan tugasnya yang orang Jawa bilang ya, wong tua itu dosen itu dulu itu memberi pepeling dan peringatan. Ya, karena begitu Anda hanyut, ya, kebablasan tenggelam, iya kan? Ferdi Sambo itu ya, coba ya usia 48 sudah bintang 2 itu tidak sembarangan polisi. 1001 itu. Tapi sekarang hancur lebur ya. Karir hancur, keluarga hancur. Bagaimana masa depan anak-anak dia? Ketika
dia dan istrinya nanti pasti di penjara. Itu susah itu. Ya. Karena putusan pengadilan itu, saya baca artikel jurnal ya, internasional ya, itu kalau di Amerika itu predictable, harus bisa diprediksi dengan melihat fakta hukumnya. Nah, ini bisa diprediksi itu. Putusannya seperti apa itu sudah bisa diprediksi. Kalau saya ya di atas 15 tahun lah. Ya, ya kalau pidana mati seumur hidup enggak. Untuk sambung saya sih kecil kemungkinannya. Presentasinya 10%. Karena melihat faktanya memang agak sulit penuntut umum menurut saya ya. Untuk membuktikan pembenar-benarnya kok sulit. Ya, makanya kan coba apa nggak iman-iman gitu ya. Ini juga nih ada jaksa lulusan S2 UNS gara-gara uang 100 juta ya. Gara-gara dia menerima 100 juta. Jaksa di Kejaksaan Negeri Solo dipecat ya. Tertangkap KPK, ya, OTT, gratifikasi. Nah ini sekarang jualan hit, ya, jualan dari jaksa beralih profesi, jadi jualan hit, ya, hit itu apa? Sego kucing. Mahasiswa yang kos di Solo ketika pulang ke rumah orang tuanya kaget kok anak saya kok suaranya jadi meong-meong. Ternyata suka makan sego kucing. Ya, kenapa kok meong-meong? Nah, kalau teng Solo senengane makan sego kucing. Jadi meong-meong. Kalau di Jakarta nggak ada sego kucing. Sego kucing itu murah ya. 3.000 nasi bandeng. Ya, murah meriah. Ya. 5.000 neng warung itu suara. Neng Jakarta 5.000 tinggal parkir. 5.000 tinggal parkir. Ya, makanya Solo itu termasuk kota yang murah ya. Murah ya. Makanya banyak mahasiswa asal Jakarta ya pilih kuliah nang Solo ya. Ya. Dikasih uang saku 1 juta murah-murah. Ya, 500 cukup kok ya. Nah, sama makanya disco kucing. Karena ya begitu lulus ya meong-meong. Ya. Saking seringnya makan sego kucing. Ya inilah ya istilah jaksa dan penuntut umum. Anda harus bisa ya, tahu. Ya. Sering ujian skripsi itu kita tanya, bedanya jaksa dan penuntut apa? Nggak bisa jawab. Ya. Dibolak-balik. Penuntut umum melaksanakan putusan liru wale, ya, yang melaksanakan putusan yang berkualitas itu jaksa. Putusan kalau penuntut umum melaksanakan penetapan. Ya, ini kan wis beda, ya. Wis beda. Kemudian ini terkait dengan tugas dan wewenang ya. Penuntut umum pasal 14. Coba dibuka nanti ya pasal 14-nya. Ya, wewenang penuntut umum itu banyak. Ya, yaitu satu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan. Sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Ya. Nanti kalau ada di kelas ini ada yang jadi jaksa, pilih saya ada yang jadi jaksa. Ya. Ingat saya ya, kalau jadi jaksa ya. Wah dulu pernah diajar Pak Bambang acara pidana. Ya. Ya. Ya, jadilah jaksa yang baik dan benar. Ya. 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 Yang pengen sugih aja jadi penegak hukum ya. Jadi pengusaha. Ya. Enggak apa-apa sarjana hukum jadi pengusaha, karena salah satu profil lulusan kita juga entrepreneurship ya. Tapi jadi pengusaha jauh langsung mimpi langsung punya rumah tingkat 11 ya. Ya namanya pengusaha ya tetap dari nol. Banyak ini mahasiswa yang kreatif ya dari nol ya. Yang kalau Anda suka makan di SS ya, spesial sambal. Spesial sambal itu tahu nggak? Itu pemiliknya tuh lulusan teknik kimia dulu, UGM dulu. Ya, dia mulai dari warung tenda di Jalan Jakal. Jakal itu apa? Ada orang pilih Jogja, Jakal. Karena nama-nama jalan di Jogja itu banyak yang disingkat ya.
Jakal itu jalan Kaliurang. Kamu dari mana? Saya dari Paris. Bukan Paris di Perancis ya. Dari Parangtritis. Ya, saya baru saja berkunjung ke Jalan Monjali. Monjali itu monumen Jogja kembali. Monjali. Itu apa nih? Aku wong Jogja ya, itu orang Jogja ya. Jadi ya, saya hidup saya itu dari kecil di Jogja, orang tua saya Jogja, ya mudeng ya, kuliah di Jogja ya. Ya. Jadi saya juga terkejut ya, ternyata SS itu pemiliknya lulusan teknik kimia. Kimia kok jadi pengusaha sambel ya. Ya, tapi ternyata dia laki-laki. Laki-laki, dia punya passion di bidang kuliner, ya, punya bakat masak, ya wes. Orang nyambut gaya hal yang kaitan dengan kimia. Ya, tapi memasak ternyata sukses. Ya, ya, itu outletnya sudah ada di Kuala Lumpur loh. Kalau Anda pergi ke KL ya, KL itu Kuala Lumpur ya. Ada tuh outletnya SS, jadi kalau ke luar negeri jangan khawatir. Ada SS itu laris mergane murah. Ya, mari mahasiswa suka ke situ ya. Ya, jadi pemenang pertama ya, menerima berkas saya kira tidak perlu saya ulangi. Ya. Kemudian mengadakan pra penuntutan di dalam 14 lebih. Pra penuntutan itu kan kemarin sudah saya jelaskan. Tindakan kapan penuntut umum mempunyai kewenangan pra penuntutan. Ya, apabila dia melihat ada kekurangan penyidikan ya. Ya, kemudian dia memberikan petunjuk pada penyidik untuk dilengkapi. Nah, ini tindakan memberikan petunjuk ini para penuntutannya. Ketika berkas dikirim ke penuntut umum, kemudian dicek ternyata berkasnya belum lengkap sempurna, dikembalikan dengan memberi petunjuk, itu namanya pra penuntutan. Ya, pra penuntutan. Dan persoalan pra penuntutan itu dalam praktek juga banyak persoalan, banyak isu hukumnya, yaitu bolak-baliknya berkas dari penyidik ke penuntut umum. Nah, ini juga masih persoalan yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan, masih terjadi. Ya, seharusnya berkas itu hanya dikembalikan ya maksimal 1 kali. Ya, ya, karena kalau terjadi berkas itu mondar-mandir ya, bolak-balik dari penyidik penuntut umum, itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan siapa? Mas Heri. Mas Heri itu tokoh KSP, suka tulis menulis ini. Siapa Mas Heri? Ini Piai Klaten nih, ya toh? Anda orang Klaten. Oke, Pak. Maaf Pak, tadi terjadi praktek bolak-balik berkas dari penyidik penuntut umum, yang dirugikan siapa? Itu Pak, tersangka terdakwa. Sorry, ya ini belum masuk pengadilan. Tersangka. Ya. Apa? Tersangka punya hak apa, Mas? Itu Pak, peradilan cepat, Pak. Apa? Peradilan cepat, Pak. Ya. Hak peradilan cepat juga terkait dengan status kepastian hukumnya, ya kan? Ya. Ya kan? Kalau bolak-balik begini kan, dia tetap jadi tersangka terus, ya. Ya juga bertentangan dengan prinsip speedy trial, peradilan yang cepat. Dan salah satu hal yang merugikan tersangka, dia harus apa? Harus menjalani penahanan lebih lama, ya kan? Ya kan? Ini masalah bolak-balik berkas ini, kemarin saya meneliti kasus di Jakarta itu sampai 4 kali itu. Dari penyidik Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi ini kan merugikan tersangka ini, ya. Termasuk kasusnya Jessica itu berbulan-bulan pendon di Kejaksaan Tinggi. Ya, waktu itu penasihat hukumnya Jessica juga protes, ini kapan ini ada kejelasan? Ini makanya sinergitas yang relasi yang baik antara harmonis ya antara penyidik penuntut umum penting supaya dalam tahap penuntutan itu tidak ada
tindakan yang terjadinya tadi praktek bolak-balik berkas perkara ya, karena kadang-kadang ini sebenarnya masalah persepsi ya. Ya, kadang-kadang ada persepsi yang berbeda antara penyidik penuntut umum, khususnya terkait dengan masalah pembuktian. Ya, dalam kasusnya Jessica itu penyidik dari Polda mengatakan kami sudah yakin dengan alat bukti. Ini sudah cukup nanti untuk dibawa ke pengadilan, tapi dari pihak kejaksaan tinggi menganggap sebaliknya ini belum cukup ini. Ya, ini tetap harus dilengkapi. Nah, ini seringkali menjadikan perkara itu ada semacam ketidakpastian. Ya, dulu di Solo juga terjadi kasus korupsi anggota DPRD, udah lama itu, sampai 11 kali, bayangkan. Mondar-mandir dari Kejaksaan Negeri ke Polres, dari Polres juga sampai 11 kali waktu itu. Ini juga nggak masuk akal. Yang dirugikan siapa ya? Tersangka. Sampai setahun itu berkatnya. Ya. Nah, tapi sekarang sudah ada petunjuk dari jaksa agung ya, bagaimana mengatasi persoalan bolak-balik. Ya. Sudah dibatasi maksimal 1 kali. Ya, tapi ini masih terjadi, potensinya masih terjadi. Ini terkait dengan kelemahan pasal 110 KUHP dan kelemahan pasal 138 KUHP. Tidak ada pembatasan sampai berapa kali berkas itu bisa dikembalikan. Ya. Kemudian memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan, mengubah status penahanan. Kemarin kan waktu penahanan sudah kita sampaikan ya, ada tiga pejabat penegak hukum ya, yang mempunyai wewenang penahanan. 1 penyidik, penuntut umum, dan hakim. Nah, pertanyaan saya, kapan penuntut umum berwenang melakukan penahanan? Pada saat kapan? Ada yang tahu nggak? Kapan penuntut umum berwenang melakukan penahanan? Pada saat kapan? Coba Anda lihat kasusnya seorang pesohor. Ya, itu siapa? Ya, Nikita. Kapan dia ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang? Pada saat pelimpahan tahap kedua. Ya kan? Pelimpahan tahap kedua itu kan penyidik melimpahkan apa? Penyidik melimpahkan barang bukti dan tersangka. Nah, kemudian kan langsung dibuat surat perintah penahanan oleh Kejaksaan Negeri Serang, ya kan? Jadi penahanan oleh penuntut umum itu dilakukan semenjak pelimpahan tahap kedua. Namanya pelimpahan tersangka dan barang. Tersangka dilimpahkan kepada penuntut umum. Ini biasanya dilakukan penahanan. Ketika penyidik tidak menahan, tapi begitu pelimpahan tahap kedua, pasti penuntut umum akan melakukan penahanan. Kenapa? Demi kelancaran proses. Ketika pelimpahan tahap kedua, itu penuntut umum punya kewajiban menyusun apa? Menyusun surat dakwaan. Nah, selama proses penyusunan surat dakwaan, jangan dibiarkan terdakwa tidak ditahan. Berbahaya itu. Nah, nanti menyulitkan proses berikutnya, yaitu ketika pelimpahan ke pengadilan. Nah, dalam praktek biasanya ketika masuk ke tahap kedua pasti ditahan. Ya, pasti ditahan. Ya, pasti ditahan. Dulu kasus di Demak ya. Ya, ada seorang anak perempuan itu melaporkan ibunya ke Polres Demak ya. Ibunya dilaporkan kasus penganiayaan ya. Padahal yang antara orang tua dan si anak memang ada masalah ya di dalam keluarganya ya. Sehingga suatu ketika ibunya itu yang mendorong lah ya. Anaknya didorong sampai jatuh. Nah itu oleh anaknya tuh ibunya dilaporkan. Inilah ya sekarang ya relasi antara keluarga ini sudah ya sebenarnya bukan masalah tega atau tidak ya, tapi kalau kita kaitkan dengan kultur kita nampaknya kok ya kultur keluarga Indonesia itu kan beda sama orang Barat. Kita masih menjaga betul ya hubungan orang tua sama anak, tapi sekarang kan sudah anaknya menggugat perdata ibunya gara-gara masalah warisan.
Jadi yang di Demak itu dilaporkan polisi dan diproses oleh penyidik. Dan kemudian pada saat pelimpahan, si ibunya itu ditahan sama pihak kejaksaan. Nah, ini kan menimbulkan waktu itu kan ya semacam ya protes dari publik ya, ini gimana ini. Akhirnya kemudian diputuskan di restoratif justice ya, dilakukan mediasi penal dan akhirnya si anak itu mencabut. Akhirnya proses dihentikan oleh kejaksaan. Nah, maksud saya ingin memberikan contoh ketika berkas dilimpahkan kejaksaan, tahap kedua pasti ditahan, termasuk ibu tadi ditahan. Ini kan kasihan ya. Akhirnya menimbulkan ya simpati publik ya. Akhirnya ya sekarang kalau sudah viral di media sosial kan, baru dilakukan tindakan, kemudian dilakukan pendekatan secara restoratif justice, dipertemukan antara ibu dan anak, ya, kemudian ya saling memaafkan begitu, ya, selesai, ya, kasusnya selesai. Memang ya kalau kita bicara tentang pidana ya itu sudah tidak kenal ya namanya anak, keluarga, kalau sudah, karena kan ada namanya personalisasi ya. Asas hukum pidana itu asas pertanggungjawaban personal, individualis pidana. Sudah tidak bicara tentang antara pelaku dan korban itu ada kaitannya atau tidak. Ya, itu memang secara asas seperti itu. Karena sekarang banyak ya, kemarin kalau Anda ikuti di Jakarta itu, ya, orang tua bapak kandung itu di daerah Depok mana sama, anak putrinya sendiri yang masih kecil ya, dibunuh dengan cara yang sadis. Ya, itu kan tetap si bapak itu masuk wilayah, bisa masuk wilayah KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga. Ya, artinya tidak peduli ya, walaupun anak sendiri, ya, kalau dia melakukan kejahatan ya harus dimintai pertanggung jawab. Ya. Kemudian membuat surat dakwaan, ya jelas ini tugas penting dari penuntut umum, yaitu membuat surat dakwaan. Melimpahkan berkas, kemarin sudah saya jelaskan, ya, melimpahkan berkas ke pengadilan yang berwenang secara yurisdiksi, ya, dari sisi kompetensi relatif. Yang dilimpahkan berkas oleh penuntut umum, berkas dan surat dakwaan. Jadi termasuk surat dakwaan. Dan surat dakwaan itu turunannya harus diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya. Ya, jadi pada saat melimpahkan berkas itu turunan surat dakwaan harus diberikan kepada terdakwa atau penuntut penasihat hukumnya. Ya. Bahkan kemarin Febriansyah, ya, penasihat hukumnya Putri Chandrawati sama sambungan protes. Kami tidak menerima BAP secara lengkap. Ini terlalu banyak permintaan ini. Mari penuntut umumnya tegas ngomong, jangan minta ke kami, minta ke pengadilan. Betul. Berkasnya kan sudah diserahkan ke pengadilan. Masa dia minta BAP ke pengadilan. Sebenarnya yang perlu diberikan kepada terdakwa penasihat hukum tidak perlu semua BAP, cukup surat dakwaan. Ya, surat dakwaan. Ya, karena ini penting ini bagi terdakwa penasihat hukum supaya dia bisa membaca, ya, mempelajari, ya, dan menyiapkan membuat keberatan. Kemarin kan dalam kasusnya Ferdi Sambo itu kan ada penasihat hukum protes kepada hakim. Ya. Ketika diberi kesempatan untuk membuat nota keberatan, kan hakim minta supaya langsung dibacakan. Karena hakim menganggap bahwa penasihat hukum sudah siap dengan nota keberatan. Ternyata belum siap. Ya, dengan penasihat hukum kami minta waktu, ya, untuk membuat nota. Hakimnya ngomong, loh Anda itu kan sudah 1 minggu sebelum sidang kan
sudah pegang surat dakwaan, harusnya Anda sudah bisa membuat nota keberatan sehingga tidak perlu waktu tersendiri, tidak perlu penundaan sidang. Seringkali penasihat hukum nggak menyadari itu. Karena kalau membuat nota keberatan kemudian minta waktu sidang ditunda kan memperlambat ya proses persidangan, ya, tidak sesuai dengan asas peradilan cepatnya. Justru tujuan terdakwa atau penasihat hukum diberikan turunnya surat dakwaan itu kan dia bisa mempelajari, membacanya, ya. Kemudian menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang waktu sidang dengan surat panggilan kepada saksi dan kepada terdakwa. Ya. Jadi panggilan kepada saksi ya. Tentu ini yang dimaksud adalah saksi yang memberatkan. Karena saksi ada dua ya. Saksi acat dan saksi adecap. Saksi acat itu saksinya penuntut umum. Saksi yang memberatkan. Nah, ketika penuntut umum ingin menghadirkan saksi, saksinya ya, dia harus membuat surat panggilan kepada saksi. Dan panggilan sidang itu harus diberikan dalam tenggang waktu yang layak. Kapan waktu layak? 3 hari. Ya, supaya saksi itu bisa mempersiapkan diri. Kalau dia pegawai, ya, entah pegawai negeri atau pegawai swasta kan tetap harus izin dari atasan. Dia punya waktu untuk minta izin kepada atasannya. Ya, sehingga waktunya harus 3 hari. Kalau panggilan sidang waktunya tidak layak, kurang dari 3 hari, maka saksi boleh menolak. Di waktunya harus layak, termasuk terdakwa. Ya, terdakwa maka ketika sudah proses pengadilan, persidangan, kemenangan menahan kan bukan penuntut umum kan. Ya, begitu perkara itu dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan memutuskan berwenang untuk memeriksa, maka kemenangan menahan beralih kepada hakim pengadilan negeri. Hakim pengadilan negeri. Ya, maka selama persidangan terdakwa itu semestinya ditahan. Kalau tidak ditahan itu merepotkan. Nanti tidak memperlancar proses persidangan. Ya. Kalau ditahan enak ya. Jadi walaupun secara yuridis kemenangan menahan ada di hakim ya, tapi tanggung jawab untuk hadir tidaknya terdakwa, kehadiran terdakwa di persidangan itu bukan tanggung jawab hakim, tapi tanggung jawab penuntut umum. Ya, jadi kehadiran terdakwa di persidangan itu kan wajibnya. Dalam konteks rezim hukum acara pidana, terdakwa itu persidangan harus dihadiri oleh terdakwa. Persidangan di perkara pidana tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran terdakwa. Ini prinsip penting di dalam persidangan perkara pidana. Ya. Makanya secara prinsip ya, KUHP tidak mengakui eksistensi peradilan in absentia. Karena kan dikenal adanya peradilan in absentia, yaitu memeriksa dan memutus suatu perkara pidana tanpa kehadiran terdakwa. Itu namanya peradilan in absentia. Ya, secara prinsip KUHP tidak mengakui in absentia, kecuali ya, dalam acara cepat, ya, misalkan perkara lalu lintas, itu ada namanya putusan perstek. Ya. Dalam perkara pelanggaran lalu lintas, ada namanya putusan perstek, yaitu perkara diputus tanpa hadirnya terdakwa. Itu hanya pengecualian. Ya, secara prinsip KUHP tidak mengakui eksistensi peradilan in absentia. Ya, kecuali di dalam hukum acara pidana khusus ada beberapa tindak pidana khusus dimungkinkan persidangan dilakukan secara in absentia. Misalkan perkara korupsi, terkait perkara
perikanan, legal fishing itu bisa dilakukan secara in absentia, ya, in absentia. Tapi itu hanya di dalam undang-undang pidana khusus. Ya. Ini jadi materi hukum acara tindak pidana khusus. Saya sedang mengajar ini ya, hukum acara tindak pidana itu. Peradilan in absentia. Nah, makanya kalau dalam perkara pidana terdakwa ditahankan yang menghadirkan terdakwa kan penuntut umum ya dengan melalui pegawai kejaksaan, petugas kejaksaan ya. Makanya kalau setiap mau sidang kan petugas kejaksaan itu kan menjemput ya terdakwa di penahanan di rutan ya. Jadi jangan menggunakan istilah di penjara ya. Terdakwa di penjara di rutan. Ya, terdakwa itu ditahan ya, ditahan di rutan. Pagi-pagi menjelang sidang dia akan dijemput dengan rata-rata kejaksaan negeri itu punya bis ya, bis tahanan. Ya, untuk bis itu bukan untuk piknik ya, ya untuk jemput tahanan ya, bukan untuk wisata ya. Tapi bagi terdakwa ya lumayan bisa piknik juga. Mau diadili di PN Karanganyar, dia ditahan di rutan Solo kan lumayan ya. Ya, bisa melihat dunia luar ya. Ya biasanya ditahan bisa nonton Bengawan Solo lewat Bengawan Solo. Ya kan keliling tamasya